Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Bounty Hunter yang dibintangi oleh aktor terbaik dari Korea yakni Lee Min Ho. Akan menjadi jaminan bahwa film apapun yang diperankan oleh saudara dekat saya ini selalu keren luar biasa dan saya harap kalian dapat mendengarkannya sampai selesai. Seperti biasa bagi kalian yang kasihan melihat saya ngedit sendiri hari-hari, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, like, komen, serta share yang banyak. Tentunya agar AdSense mengalir dengan deras dan supaya saya bisa berkorban pada lebaran haji nanti. Dan inilah tukang bacot naik haji. Berlatar di negara Jepang, tepatnya di ibu kota Tokyo, diperlihatkan seorang kurir wanita mengantarkan sebuah paket ke dalam hotel Wik-Wik dan setelah itu ia pun mengonfirmasi paket yang berisikan bom tersebut telah diantar sesuai aplikasi. Maka terjadilah ledakan yang luar biasa begitu dahsyat dan ledakan ini bukanlah kali pertama terjadi di setiap cabang hotel Wik-Wik yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Beralih pada negara Hong Kong, seorang petarung yang sedang mengadakan konferensi pers ini menyewa jasa dua pengawal pribadi yang tampak bekerja kurang becus dikarenakan Ahsan malah memilih tidur di belakang panggung sedangkan saudaranya bernama Iksan bergerak mengawasi menatap tajam ke segala arah, tapi hal itu bukan untuk menjaga sang petarung melainkan untuk mencuri makanan secara diam-diam. Terjadilah keributan tatkala seorang jurnalis menanyakan hal yang sensitif kepada sang petarung. Dengan cepat Iksan mengabarkan situasi ini kepada Ahsan. Namun Ahsan yang masih setengah sadar dari tidurnya ini pun malah membanting sang petarung yang menggajinya. Dan tentu saja kedua kakak beradik ini langsung dipecat di tempat saat itu juga. Who's that? Say it again. Thank you. Iksan yang memiliki kepribadian yang sangat gila akan uang ini pun menceramahi Ahsan yang selalu saja menghancurkan bisnis jasa pengawalannya. Sedangkan Ahsan, ia memiliki kepribadian yang terlalu masa bodoh dengan hal apapun. Karena ia berprinsip, hidup itu harus seperti tai yang mengapung mengikuti arah arus air. Iksan pun menerima telepon dari klien baru bernama Sambo. Dan Sambo menyuruh kedua orang ini untuk segera berangkat ke Korea. Tapi tiba-tiba... 全泡汤了，我爱你。胖子的美棒，加油！We'll be right there，快点，坐好了。不说了换辆车吗？ Setibanya di Korea, kedua kakak beradik ini langsung menuju cabang hotel Wik-Wik yang berada di sana untuk berjumpa dengan Sambo. Dan setelah memasuki kamar, tampak di sana telah disuguhkan homar serta kue ulang tahun atas nama Sambo. Handphone Sambo pun berdering yang ternyata panggilan itu berasal dari seseorang yang belum kita kenal, sebut saja namanya Mr. X. Dan Mr. X inilah yang meminta bantuan kepada Sambo untuk dicarikan beberapa pengawal karena Mr. X akan mengungkap rahasia aksi teroris kepada Sambo yang berprofesi sebagai reporter. Namun anehnya Mr. X memberitahukan bahwa ia tak pernah menyuruh Sambo untuk bertemu di hotel Wik-Wik dan prediksi Mr. X benar adanya tatkala ia menebak di kamar Sambo saat ini adanya temuan kue ulang tahun. Dan konyolnya Iksan yang seperti salah satu ormas di Konoha yang tak bisa menahan bau makanan ini pun langsung menyantapnya tanpa tahu isi di dalam kue tersebut. You sent me a text message. Who sent the text message? Bodyguards. So tell me where you are. Bangkok. How did you know there was cake? What's wrong?
Don't eat that. You take this cake with us? What's going on? Tiba di parkiran hotel pun seketika lampu mendadak padam dan muncul beberapa orang di depan mereka melemparkan sebuah alat yang dapat melubangi kaca mobil lalu mengaliri asap beracun yang berakhir pada penculikan reporter Sambo. Iksan yang tak ingin uang masuknya ini diculik pun, maka ia pun tak tinggal diam. Tapi tiba-tiba... 危险！ Mereka pun melakukan aksi pengejaran yang menyebabkan kekacauan pada lalu lintas dan dari kejauhan tampak Hotel Wikwik tepat pada kamar yang mereka masuki tadi benar-benar terjadi ledakan besar. Di saat yang bersamaan, tampak dua orang wanita mengendarai Rubicon juga ingin melakukan penculikan terhadap Sambo. Maka terjadilah segitiga permusuhan yang akan saling menyingkirkan satu sama lain. Ahsan pun mengambil alih kemudi untuk mengejar wanita yang telah berhasil mendapatkan Sambo, sementara Iksan tampak hanya pura-pura pingsan dan diam-diam memakai sabuk pengaman yang seolah malas untuk bekerja. Namun ketika Ahsan berkata bahwa mobil mereka mengalami remblong, sontak Iksan langsung terjaga. 快起来！怎么？你怎么？ 这个女的交给我。方式沟通。Tidak seperti kakaknya Iksan yang memang minim dalam hal bela diri, Ahsan justru tampak terlatih dan telah terbiasa berurusan dengan kekerasan. Sehingga meskipun wanita ini cukup ahli dan tangguh, namun belum cukup tangguh untuk mengalahkan Ahsan. Ahsan pun berlari mengejar mobil yang menculik Sambo, namun tiba-tiba mobil tersebut meledak yang membuat Ahsan terpental dan pingsan seketika. Bukan tanpa sebab mobil ini meledak, nanti kita akan mengetahui pelaku di balik ledakan ini. Ahsan dan Iksan yang tersadar dari pingsannya setelah disiram air garam ini pun diberitahu oleh Katie selaku pemimpin dari kelompok anti-teror ini bahwa media mengabarkan jikalau Ahsan dan Iksan serta kelompok Katie telah difitnah sebagai dalang di balik ledakan pada Hotel Wikwik. 拜托，不要用海水嘛！ 실주하는 장면들이 감시 카메라에 아? 监控也被动过手指。 호텔을 폭파시킨 테러 용의자들과 회한 상태입니다. 你到底在想什么啊？真是的！ Diketahui ternyata Ahsan dan Iksan merupakan mantan anggota Interpol yang terlatih, maka Katie pun mengajak mereka berdua untuk bekerja sama dalam menangkap teroris yang sebenarnya yang telah menjebak mereka, dan Iksan akan diberikan imbalan sebanyak $2 juta. Iksan yang gila akan uang ini pun menerima tawaran tersebut tanpa berpikir dan berbekal info dari Sambo sebelum meninggal bahwa Sambo menyebut nama restoran Sufyan yang berada di Thailand. Maka mereka pun akan segera berangkat ke kampung halaman Lucinta Luna tersebut menggunakan jet pribadi nan mewah milik Katie. 王博佑，香港出生，30警王博佑的拍档。不如跟我一块去曼谷怎么样？北京，合作愉快。老大的位置由我坐。是老大。干杯。 Pria kekar yang melayani mereka ini bernama Bobby. Ia merupakan asisten Katie yang bisa melakukan apa saja. Iksan yang sombong pun mengatakan harga pesawat jet ini tidaklah begitu mahal, dan seketika Swan langsung membuka akun rekening milik Iksan sembari mengatakan bahwa sisa saldonya saat ini bahkan tak mampu untuk membeli roda pesawat ini. 你的身价连这个飞机的轮。 Sesaat kemudian pilot pun memberitahukan bahwa mereka akan segera mendarat, maka Iksan pun segera mengencangkan sabuk pengaman, padahal mereka semua akan turun menggunakan parasut dari ketinggian karena mereka saat ini buronan dari kepolisian dan tak mungkin mendarat di bandara. Telah 20 menit lamanya Iksan hanya mengucapkan 1, 2, 3 namun tak kunjung melompat, yang akhirnya ia pun ditendang dari belakang oleh Katie. 已经20分钟了。
Sesampainya di Bangkok di pusat perbelanjaan nan mewah, Katie akan merubah penampilan mereka semua agar tidak dicurigai. Lagi dan lagi Iksan meragukan kekayaan Katie dan mengatakan, meskipun Katie mempunyai banyak uang, tapi Katie tidak akan mampu membuka mal yang saat ini sedang dalam keadaan yang tertutup. Maka hasilnya adalah seluruh atasan mal dan pegawai membungkuk di hadapan Katie. 钱稍微做个包装打扮的话，他们两个靠谱吗？ Xuan pun lalu memberikan peralatan komunikasi canggih kepada mereka masing-masing dan Iksan pun mulai melakukan aksinya dengan menemui informan lamanya saat ia masih bekerja pada Interpol. Iksan pun menanyakan keberadaan Mr. X yang tentunya informan ini akan membocorkan permintaan Iksan yang mencari Mr. X pada mafia agar mendapatkan imbalan. Sementara itu Hasan telah bersiap menunggu mafia yang datang menangkap Iksan. Hasan yang ahli dalam bertempur jarak dekat ini pun dengan mudah mengalahkan para mafia dan dari sinilah mereka mendapatkan informasi bahwa kekasih Mr. X tinggal di sebuah apartemen yang dijaga oleh mafia lainnya. Katie dan Hasan akan menyusup masuk ke dalam apartemen tempat kekasih Mr. X tinggal untuk menyadap percakapan handphonenya guna mengetahui lokasi di mana Mr. X berada. Dan kocaknya, Hasan yang takut kucing ini pun berteriak sejadi-jadinya yang membuat kekasih Mr. X ini terbangun. Beruntung ia kembali pingsan karena Hasan yang berada di dalam kain putih ini pun dikira adalah sosok kuntilanak. Dari pantauan monitor terlihat ketika Hasan dan Katie yang telah turun dari apartemen dilumpuhkan dari belakang oleh mafia yang berjaga. Dengan cepat, Iksan segera membantu dan mengejar mobil yang membawa mereka berdua. 阿三很厉害的，所有海盗给活眼前的李珊这个笨蛋！ Hasan dan Katie yang terikat di dalam bagasi mobil ini pun berusaha melepaskan ikatan. Dan setelah terlepas serta berhasil menekan knop pembuka bagasi, tiba-tiba saja mobil melintasi polisi tidur sehingga bagasi ini pun tertutup kembali. 我说话吗？你们醒醒啊！我就在后面跟着。阿三，身后应该有开关。 Iksan yang sepertinya tersadar akan adanya suara dari bagasi mobil ini pun seketika melakukan pengereman. Dan innalillahi tanpa sadar, Iksan sendirilah yang menculik mereka berdua karena tidak teliti setelah melumpuhkan dua mafia sewaktu di apartemen. Sewaktu Bobby membeli makanan dan tak sengaja menjatuhkannya, ia membalas ketololan Iksan tempo hari dengan memberikan makanan yang telah kotor tersebut kepada Iksan. 你是说这里就是杜牧帕女朋友？ Dari hasil percakapan telepon Mr. X dengan kekasihnya yang telah Xuan retas, diketahui Mr. X saat ini tengah berada di dalam hotel Wik Wik cabang Thailand. Katie dan Hasan akan segera menuju kamar Mr. X dan tiba-tiba Mr. X keluar dari kamarnya, maka terjadilah tak butuh waktu lama, Hasan yang ahli dalam bertempur ini pun dengan mudah mengalahkan Mr. X. Lalu Hasan pun melihat kotak kue berisi bom yang sama persis sewaktu di Korea di dalam kamar almarhum Sambo. Mr. X sontak terkejut mendengar Hasan mengetahui isi di dalam kue tersebut merupakan sebuah bom. Dari sinilah diketahui bahwa Mr. X adalah orang yang meminta jasa pengawal kepada Sambo karena ia akan membongkar kelompok teroris. Selama ini Mr. X terpaksa mengikuti suruhan para teroris dalam membuat bom karena kekasihnya Mr. X ditawan oleh para teroris. Mr. X pun menyampaikan bahwa saat ini mereka semua tengah diawasi oleh para teroris dari jarak jauh dan berbunyinya suara bom di leher Mr. X menandakan pemicu jarak jauh telah ditekan. Dan sebelum ledakan terjadi, Mr. X memberikan informasi bahwa segera temukan orang yang bernama Mei karena ia merupakan kaki tangan dari teroris.
In a hotel in Korea. How do you know Sam? Because I was the source. Who made you wear this? 我们得先疏散人群。放手！我们没时间了，放手！没有时间了。 Atas kejadian semalam yang terkesan Katie tidak peduli dengan nyawa Ahsan, maka Ahsan pun menyinggung Katie dengan perkataan bahwa Katie hanya anak manja yang tak mengerti perasaan orang lain. Mendengar kalimat singgungan tentang keluarganya membuat Katie marah dan menurunkan mereka semua di tengah jalan. 不管其他人的死活，我让你停车！ Pada saat itulah Bobby menceritakan tentang Katie yang kehilangan kedua orang tuanya di usia 7 tahun oleh serangan para teroris. Maka ia berjanji akan mencari dan memberantas habis teroris dengan tangannya sendiri agar tidak ada lagi orang yang merasakan kehilangan sama seperti dirinya. Selama ini ia berlatih agar kuat dan ikhlas menghabiskan biaya pribadi yang sangat-sangat besar agar dapat menangkap pelaku pengeboman. Mendengar penjelasan Bobby membuat Ahsan merasa bersalah. Namun di sisi lain, tampak Katie telah ditabrak oleh sebuah bus yang berisikan para anak buah dari teroris. Telah pulih dari cedera yang dialaminya, mereka pun melakukan meeting gibah akbar dan berhasil menemukan orang yang bernama Mei. Anehnya, Mei merupakan manajer ketua dari Hotel Wick-Wick dan belum diketahui apa alasan Mei meledakkan hotel yang merupakan ladang mata pencariannya. Dan satu hal lagi, kenapa selalu Hotel Wick-Wick yang diledakkan? Mereka pun akan kembali terbang ke Korea karena Mei akan melakukan pertemuan dengan direktur di Pulau Jeju. 希特勒之后就没见过这样的。没。他扎酒店有什么好处？关于妹更多的消息。欧巴， 跳吧。 Sesampainya di Pulau Jeju, ternyata di pulau ini Katie juga mempunyai resort pribadi yang menyimpan berbagai persenjataan canggih seperti bom yang dibuat dari tumbler air minum, jaket anti peluru, serta bermacam-macam hal lainnya yang mereka butuhkan untuk bertempur. Namun di sini Iksan kembali melakukan hal yang konyol yang membuat mereka semua kerepotan. 哇，老大，可以使用到的特殊武器，是有电的，凯布拉纤维强化2倍以上。 Mereka pun berbagi tugas, yakni Swan dan Bobby memasang alat penyadap di atas kamar direktur, sedangkan Katie, Iksan, dan Ahsan menuju pelabuhan untuk mencari Mei. Akhirnya mereka pun memutuskan terlebih dahulu menangkap orang yang bersama Mei. Diketahui pria ini bernama Panjul. Dan karena melihat banyaknya cincin emas, Iksan yang melihat keuntungan dari hal ini mengaku kalau mereka dari bea cukai. Akan tetapi Panjul tampaknya tak sendiri karena ia memiliki banyak pasukan. 哎，全队别动！ Katie yang tak kehabisan akal pun menembakkan pistol listrik ke arah sensor air yang membuat mereka semua basah kuyup termasuk Ahsan dan Iksan. Lalu Katie pun melepaskan tembakan pistol listrik tersebut agar mereka semua dapat dilumpuhkan. Sadar dari kelumpuhan masing-masing, Katie pun mengancam akan menembak Panjul dengan pistol yang jauh lebih kuat dari pistol setrum sebelumnya. Dari interogasi inilah diketahui dalang dibalik ledakan yaitu bernama Tommy. Tommy merupakan mantan ahli waris Hotel Wick-Wick dan belum diketahui apa motifnya menghancurkan seluruh hotel yang telah dibangun oleh ayahnya. 跟妹到底什么关系？你跟妹到底什么关系？ 你刚才不是问过了吗？你学我干嘛？扎的。这是你最后的机会哦。 Tommy，
Tak berselang lama, Tommy pun muncul di hadapan mereka dikarenakan Bobby telah tertangkap dan Swan juga bernasib sama yang saat ini tengah dipasangkan kalung peledak di lehernya persis seperti kalung yang telah membunuh Mr. X, dan mobil Sambo meledak sebelumnya juga menggunakan cara yang sama. Sosiopat Tommy ini pun membuat permainan yang mematikan dan Panjul dijadikan sebagai bahan percobaannya. 药丸是毒药，蓝色药丸是解药。游戏开始。 Katie pun juga diperlakukan sama, yakni meminum pil racun lalu memberikan pil penawar kepada Ahsan. Ahsan pun harus memberikan pil penawar tersebut kepada Katie dalam waktu 10 menit ke depan, dan pertarungan dengan anak buah Tommy akan menjadi tantangan bagi Ahsan. 知道解药的话， Ahsan pun memasukkan pil penawar tersebut ke dalam mulutnya agar tidak terjatuh di saat pertempuran, dan dengan kecepatan melumpuhkan satset-satset, Ahsan pun berhasil memberikan pil penawar tersebut kepada Katie melalui cipokan. Sero lomah. Bukan Tommy namanya jika tidak licik, Tommy memberikan pasukan lapis kedua untuk mengalahkan Ahsan. Sementara itu, Katie yang telah berhasil bersama Swan, kini ia harus melanjutkan permainan yang lebih mengerikan, yaitu berpacu dengan jarak dan waktu. Tommy akan mengejar Katie dari belakang yang jika remote kendali bom di leher Swan telah berada dalam jangkauan, maka Tommy akan menekan dan meledakkannya. 为什么现在才来啊？谢谢啊。姐，我好怕。 Di saat yang krusial inilah Ahsan datang dan memberikan bom tumbler Tupperware untuk membuat ledakan palsu. Hal ini bertujuan nantinya diharapkan akan membuat Tommy berhenti mengejar mereka. 来个正言法。 转过去。 Dikala Tommy sedang menahan direktur dari Hotel Wik-Wik, disinilah alasan ia terungkap bertindak sejauh ini dikarenakan Tommy merupakan anak yatim piatu dan ia sangat membenci ayahnya disebabkan sang ayah terlalu gila kerja membangun bisnis perhotelannya. Bahkan di saat ibunya meninggal pun sang ayah tidak datang tapi malah meresmikan hotelnya yang akan launching. Terlebih lagi, sang ayah tidak mewariskan hotel kepada Tommy melainkan kepada orang kepercayaannya yang tak lain adalah direktur yang berdiri di hadapannya saat ini. Maka dari itu Tommy terobsesi ingin menghancurkan hotel yang dibangun oleh ayahnya sebagai bentuk hadiah kepada ibu tercintanya. 这些酒店， 我母亲病死在床上的时候，她的交给一个没有半点血缘关系的你去管。交光。 Anak buah Tommy pun telah bergerak menyiapkan ledakan yang maha dahsyat dengan meledakkan pembangkit listrik terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar ia bisa menikmati pemandangan yang indah dalam gelapnya kota. 现在我们重整旗鼓。 喜欢吧？但是他的手下。 Di sisi lain, Iksan, Ahsan, serta Katie menuju hotel setelah listrik dipadamkan oleh Swan. Maka mereka pun akan mengambil bom yang telah disiapkan di dalam hotel, lalu memindahkannya agar tidak terjadi korban jiwa. Namun tak semudah itu Ferguson. Mereka semua harus kembali dihadapkan dengan anak buah Tommy.
Akibat dari listrik hotel yang dipadamkan, Swan membuat lokasinya diketahui dan Swan kembali tertangkap sehingga ia pun dibawa ke tempat Tommy berada. Berhasil mendapatkan bom dan akan melemparkannya ke bawah hotel, namun Iksan mengurungkan hal tersebut dikarenakan terdapat banyaknya warga yang tengah berkumpul. Dari kejauhan, bom yang diletakkan pada pembangkit listrik telah diledakkan yang membuat Pulau Jeju menjadi gelap gulita. Tommy pun menghubungi mereka melalui radio milik Swan, lalu menyampaikan bahwa cahaya ledakan akan terlihat sangat indah dalam gelapnya malam. Dan ketika Tommy telah menekan remote control, bom tersebut tidak berfungsi dikarenakan Swan berhasil mengganggu sinyal pemancar. Sehingga hal itu pun mereka gunakan secepat mungkin menghentikan kegilaan Tommy sebelum ia sadar bahwa Swan telah merusak sinyalnya. Sementara Iksan akan tinggal bersama bom ini karena ia mengaku memiliki ide yang cemerlang atas apa yang akan ia perbuat pada bom yang menyusahkan tersebut. 波屏蔽器，没有反应，为什么没有反应？我有办法，你们先去救父母。我这不不是说两句吗？啊！ Sesampainya di kediaman Tommy, mereka langsung disambut dengan brondolan timah panas dan Ahsan memutuskan untuk menghadapi Mei. Sementara Katie dan Bobby akan masuk ke dalam menyelamatkan Swan dan mencegah Tommy sang cucu Firaun ini. Tommy pun telah sadar akan perusak sinyal yang ada pada Swan, maka ia pun menghancurkan alat pengacau sinyal tersebut dan bersiap akan menekan remote kendali bom. Dengan cepat, Katie dan Bobby berusaha menghentikan Tommy, namun Tommy mampu mengatasi mereka semua. Di lain sisi, Iksan menghubungi Panjul dan meminta bantuan Panjul beserta seluruh anak buahnya untuk memecah bom laknat ini menjadi satuan dan menerbangkannya bersama lampion ke atas langit. Alasan Panjul mau membantu Iksan adalah dikarenakan Panjul telah menganggap Iksan menjadi saudaranya sejak Iksan memberikan pil penawar yang menyelamatkan hidup Panjul. 大哥，我来了。 Ahsan yang telah menyusul Katie dan rekan-rekannya pun tak bisa berbuat apa-apa tatkala remote kontrol pengendali bom telah ditekan Tommy. Namun atas keberhasilan Iksan dan saudara barunya membuat bom laknatullah ini meledak di udara dan warga yang melihat menganggap itu merupakan sebuah pertunjukan. Tommy yang merasa kecewa atas gagalnya rencana yang telah ia susun, kini ia kembali mengangkat pil biru yang pertanda bahwa Tommy telah memasukkan pil racun ke dalam mulut Katie. Tommy yang terus berjalan mundur ini pun tak sengaja terjatuh yang membuat Ahsan melompat untuk mendapatkan pil penawar. Ahsan yang tak bisa lagi berbuat apa-apa ini diselamatkan oleh Bobby sehingga Ahsan bisa naik ke atas dan melumpuhkan Tommy sang cucu Abu Jahal. 结局一定会来的。 Dengan tersenyum ditambah syahwat, Ahsan berjalan menuju Katie dan bersiap akan kembali memberikan pil penawar dengan mulutnya. Tapi kali ini bukanlah Katie yang meminum pil beracun, melainkan si Bobby. Dengan penuh pemaksaan, akhirnya Ahsan pun harus beradu air liur dengan Bobby. Keesokan harinya terlihat Iksan bermimpi telah mendapatkan upah $2 juta dari hasil kerja kerasnya. Hal itu pun membuat Katie tertawa dan menanyakan kepada Ahsan mengapa kakaknya begitu sangat tergila-gila akan uang. Ahsan pun menceritakan bahwa di saat Iksan masih menjadi anggota Interpol, ia merasa kasihan kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya akibat kejahatan. Maka anak-anak dari korban kejahatan tersebut pun dikirim ke panti asuhan.
pendidikan. Dan sejak itulah ia selalu berbagi rezeki, bahkan mewajibkan untuk selalu mengirimkan uang ke panti asuhan. 所以我说嘛，全想尽。他很缺钱吗？就会一直送钱去孤儿院。 Di akhir film diperlihatkan mereka sedang berada di kutub utara untuk menangkap pelaku yang memburu penguin secara ilegal. Iksan pun menyadari bahwa penguin hanya berada di kutub selatan dan bukan di kutub utara. Lagi dan lagi perjalanan ini menjadi sia-sia akibat kurangnya informasi. 从哪里接的委托吗？是去2个礼拜。企鹅，在南极才有的吗？啊！